Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama-sama belajar untuk instalasi dan konfigurasi Hestia Control Panel. Jadi Hestia Control Panel ini dibangun di atas platform yang sama atau shortcode dari Vesta Control Panel. Karena developer Vesta sudah malas atau mungkin sudah kurang semangat, jadi kan update Vesta terakhir tahun akhir 2020 kalau tidak salah. Jadi kalau saya dulu di sini ada roadmapnya, cuman sekarang entah kenapa roadmap Vesta tidak terlihat. Nah, ini terakhir diperbarui tahun 29 September 2019, itu versi 0.9.8-26, dan hanya penambahan fitur dukungan Let's Encrypt HTTP 2. Nah, kalau Hestia ini kita lihat kitab Hestia. Kalau menurut developernya atau administratornya, dia jadi basis kodenya, shortcode-nya dari Vesta Control Panel, namun hanya mendukung sistem operasi berbasis Debian Ubuntu, mulai Debian 9, codename Street, terus Debian 10, Debian Buster, lalu Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS, dan Ubuntu 20.04 LTS atau VocalVosa. Jadi Hestia ini tidak mendukung Red Hat, XenOS, dan Fedora. Jadi untuk sistem berbasis RPM yang command atau perintahnya dengan yum dan dnf itu tidak didukung Hestia. Mungkin karena Red Hat sudah menyuntik mati XenOS. Jadi untuk lingkungan sistem operasi yang stabil untuk sistem berbasis RPM sudah tidak tersedia. Meskipun kita bisa menggunakan Fedora, itu pun tidak stabil karena hanya sistem operasi untuk pengujian dan dukungannya cukup pendek, hanya 1 tahun. Fedora biasanya hanya digunakan Red Hat sebagai lingkungan uji coba, dan kita akan menemukan software dan Linux kernel paling terbaru, dan semuanya ditempatkan Red Hat di Fedora. Jadi menjadi upstream. Jadi Fedora ada di depan, Red Hat ada di tengah, dan di belakang XenOS. Jadi skema lama seperti itu. Jadi Fedora maju dengan software dan perangkat lunak paling baru dan mutakhir, dan itu hanya untuk ajang uji coba. Kemudian versi stabil beberapa kemudian baru diluncurkan baru dipakai oleh Red Hat Enterprise Linux. Nah, sekarang karena berhubung XenOS Linux sudah projectnya bergeser ke XenOS Stream, jadi posisi antara antara Fedora dan XenOS Stream dia seimbang. Jadi kadang disebut midstream, jadi di tengah.
Fedora, Xeno Extreme, baru kemudian Red Hat. Dan ini tidak stabil. Banyak web developer dan sistem admin atau mereka yang berkecimpung di dunia sistem operasi menyebut Xeno Extreme sudah tidak stabil seperti dulu. Maksud saya XenOS. Dan ini disebut poor system environment, jadi lingkungannya tidak stabil. Meskipun dukungan sekitar 5 tahun, karena kalau di era XenOS Linux dukungan itu 10 tahun, persis seperti Red Hat. Jadi karena source kodenya sama dengan Red Hat, jadi XenOS memiliki support yang panjang, sekitar 10 tahun. Dan hanya XenOS saat itu hanya menghapus merek, trademark, dan branding dari Red Hat, dan juga logo desain itu dihapus oleh XenOS Project. Oke, kita lanjut ke Hestia. Kita akan gunakan DigitalOcean $5. Jadi ini untuk server uji coba atau server uji nyali. Kita nanti akan menggunakan Debian 10, atau kalau akan lebih suka Ubuntu bisa pakai 2004 LTS, baru dan paling stabil. Kita akan coba di Debian 10 Buster. Konfigurasi Hestia cp di Debian 10 Buster. Oke, kita sign in. Jadi ini adalah kali pertama saya mencoba Hestia. Namun kemungkinan ada banyak kemiripan dengan Vesta karena source kodenya dibangun di atas source kode yang sama. Lalu kita perlu pointing ke DNS Cloudflare. Nah, kita cek dulu. Kita cek kelengkapannya dulu. Hestia control panel. Jadi mereka memiliki fitur seperti Apache 24 web server dan Ning dan Nginx sebagai reverse proxy dan dukungan PHP FPM atau PHP Fast CGI Process Manager. Kemudian mereka juga mendukung multi PHP version mulai versi 56 sampai 80 yang paling baru. Kemudian bin DNS server dengan clustering. Kemudian email server dengan POP3, IMAP, SMTP, lalu dukungan antivirus, anti spam, webmail, dan mendukung ClientUp, Spam Assassin, dan Roundcap. Kemudian opsi database server meliputi MariaDB maupun PostgreSQL, dan mereka juga support Let Encrypt SSL dan Farewell.
Farewell mencakup iptable, fileban, dan ipset. Jadi kalau misalkan akan ingin menginstal modul Farewell lainnya, bisa menggunakan config security Farewell dan login failure daemon atau LFD, CSF LFD. Untuk instalasinya sangat mudah menurut saya. Jadi misalkan Anda ingin beralih dari lingkungan shared hosting ke VPS atau cloud server, bisa mempertimbangkan control panel OpenShot ini, karena untuk penggunaannya tidak dipungut biaya dan free, karena lisensi shortcode-nya di bawah GNU atau General GNU Linux. Oke, saya sambil merokok dulu biar otaknya cemerlang. Nanti kalau cemerlang ngajarinya juga bisa lebih gampang. Kita cek untuk lisensinya, Hestia CP lisensi. Jadi lisensinya Hestia Control Panel is open source and lisensi under GPL v3 General Public Lisensi. Oke, kita coba pakai droplet yang paling murah. Dan sistem operasi Debian 10, start from 5 USD di region Singapura, monitoring IPv6, dan kita gunakan password generator. Di klik create droplet.
saya akan menggunakan subdomain Hestia di tutorial kali ini. Jadi kita perlu pointing domain hostname ya. Hostname kita rubah. Sorry, saya tadi seharusnya sejak instalasi OS kita sudah set hostname atau FQDN, fully qualified domain name, hestia@kno35.com. lalu save. OK. Kita add a record Hestia, kita copy alamat IP, save. Lalu untuk record www kita bisa pakai arecord di www.hestia, lalu arecord kita disable proxy ya. Jadi proxy CDN Cloudflare kita disable, kita hanya menggunakan DNS only. Namun jika Anda ingin menggunakan private name server, nanti ada settingannya sendiri, jadi tidak perlu menggunakan Cloudflare. Misalnya ingin menggunakan NS1 dan NS2, jadi domain atau website Anda nanti mempunyai name server sendiri, jadi lebih unik dan lebih kredibel dibandingkan menggunakan name server dari pihak ketiga seperti Cloudflare atau mungkin Netlify dan lain sebagainya. Oke, kita akses terminal SSH karena saya pakai sistem operasi berbasis Debian. Oke, kita login ke SSH root P22. Lalu kita login, yes. Karena sistemnya baru di deploy, kita perlu melakukan update sistem, apt update, lalu apt upgrade.
ya, biar dapat software terbaru termasuk Linux kernel. Oke, lalu kita install software dependensi seperti Nano, Widget, Screen, Telnet, Zip, Unzip, dan lain sebagainya. Nah, habis itu kita jalankan installer Hestia. Kita download dulu softwarenya. Lalu nah, ini kalau menggunakan perintah yang ini bash hst install sh, ini menggunakan default. Kalau kita ingin custom bisa menggunakan yang bawah. Jadi untuk menjalankan instalasi, jadi begini, ini persis seperti di Vesta. Jadi misal kita menggunakan seperti ini, email, saya akan masukkan email di sini. Hostname hostname Knot 35 knot35.com. lalu password, kita bisa menggunakan password root. Jadi kalau misalkan ingin instalasi custom bisa seperti ini. Jadi seperti ini, bash hst sf min f min y no e min e, lalu email, password, dan fvdn. Jadi hostname dengan format fvdn atau fully qualified domain name. Lalu kita jalankan perintah ini, bash hst install sh. Nah, ini untuk instalasinya persis seperti di Vesta CP. Untuk screen tangkapan layar yang kita dapatkan itu sama persis seperti Vesta. Lalu kita klik Y, email persis seperti Vesta. Lalu kita masukkan email, lalu hostname fvdn hestia.knot35.com. Jadi menurut dokumentasinya, instalasi membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit.
Jadi instalasinya berjalan di background. Jadi instalasinya berjalan di background ini prosesnya. Jadi menurut saya ini cukup menjanjikan. Mungkin untuk situs web mungkin bisa jadi alternatif di samping si panel WHM, Plex. Di rekomendasi saja 3: Vista CP, CWP, Xenon SW Panel maupun Hestia Control Panel. Yes, karena kita perlu melakukan reboot atau merestart server kita. Kita klik Y. Nah, detail ini bisa kita save.
Jadi kita juga akan mendapatkan akses file manager. Kemungkinan kita lihat dulu. Jadi kalau di Vesta kita perlu membeli lisensinya untuk mendapatkan fitur file manager. Lalu kita login lagi. Nah, kita perlu verifikasi versi software yang terinstall. Jadi yang terinstall mainland, Nginx mainland versi 1.19.7. Lalu Apache 24, Apache 2.4.46 Debian dengan modul npm event. Lalu database server MySQL paling baru MariaDB 10.5.8. Kemudian PHP 74, PHP 7.4.15. Jadi kalau mungkin kita lihat versi apakah default ternyata tidak. Jadi seperti ini. Lalu coba kita mengakses kontrol panelnya, dan untuk port loginya persis sama seperti Vesta CP. Dan kita login menggunakan kredensial user admin. Kita login. Password. Untuk interface-nya hampir identik dengan Vesta. Lalu coba kita akses ke file manager. Dan kita mendapatkan akses ke file manager. Seperti ini. Nah, di Vesta CP akan harus membeli lisensi untuk mendapatkan akses ke file manager. Lalu kita kembali ke control panel. Kalau kita edit ini,
Lalu misalnya ingin mengenable akses ke SSH, kita bisa pilih bash. Kemudian back, kemudian klik paket default. Nah, kita perlu melakukan sinkronisasi atau update ke paketnya. Backend template PHP 74 SDN. Backup kita bisa set ketiga atau sesuai yang akan diinginkan. Kemudian klik DNS, kemudian add DNS zone. Saya coba menggunakan domain saya 35.com. Lalu untuk IP address kita gunakan public IP, jadi jangan gunakan alamat IP privat atau privat IP. Jadi ini adalah public IPv4 address. Kalau ini, kalau 10.1.30.0.5 dan 10.15.0.6 ini adalah privat IP, dan itu akses ke publik tidak akan dapat dijangkau. Seperti ini. Dan klik save. Kemudian jadi nanti dengan konfigurasi ini kita bisa menggunakan privat name server, jadi atau CILNS, jadi NS1 NS2 seperti itu. Jadi misal domain Anda nanti jual tempe online, nanti akan bisa menggunakan ns1.tempeonline.com dan ns2.tempeonline.com. Lalu kita cek konfigurasi firewall. Kita cek semua servisnya seperti ini. Jadi semua servis running dengan normal, termasuk Apache 24, PHP FPM, Nginx, Bin 9, X4, DOV Code, MariaDB, VSFTPD, Cron, SSH, IP table, dan file 2bin. Kemudian dan versi yang terinstall adalah Hestia Control Panel versi 1.3.3 dengan sistem operasi Debian 10.8 x8664. Kemudian kita cek firewall. Nah, misalnya ingin merubah port login, untuk port login Vesta, untuk port login Hestia ini sama dengan Vesta. Untuk perubahan kita perlu menambahkan port custom terlebih dahulu, kemudian dan juga port SSH. Kita kalau ingin merubah role port SSH, kita perlu menambah whitelist port tersebut terlebih dahulu. Misal kita merubah ke port 58301, jadi kita tambahkan dulu port tersebut. Jadi dengan cukup dengan koma seperti ini. Jadi dipisahkan dengan koma atau jadi berkoma. Jadi port SSH yang diaccept 22 dan 58301. Lalu klik save.
setelah itu kita edit file SSH hd config port 58301, lalu service IP table restart, service UFW reset, UFWR, jadi kita kita restart dari sini. Kita restart IP table, systemctl restart IP table service. Ternyata oke, sudah di restart. Lalu kita restart SSH service SSH restart. Oke, install headtop. Lalu kita bisa cek WHP my admin. Login ke PHP my admin. PHP my admin. Oke. Di address, kemudian enable SSL for this domain. Kita gunakan let's encrypt, dan klik save. Kemudian kita cek password cnfcom. Ini kita copy ini. Oke, MariaDB boot. Kita coba akses PHP my admin. Oke, sudah terinstall. Dan kita coba akses.
function. Jadi wheel compactnya seperti ini untuk SDA control panel. Set currently under construction. Dan kita cek server version MariaDB 10.5.8, kemudian web server Apache 2.4.46. Lalu kita perlu securing control panelnya. Configure. Jadi akses ke panelnya secure. Lalu kita set Asia Jakarta. Asia Jakarta. Template. Pakai template seperti ini. Domain alias web statistik awstat bagian template PHP 74. Kemudian kita copy sertifikat ini, SSL sertifikat. Lalu intermediate sertifikat, lalu SSL key, klik save. Diakses ke panelnya lebih secure karena telah terinstall sertifikat SSL.
Oke, kita logout. Dari sini sudah selesai. Network. Task monitor. Dan ini persis seperti Vista control panel. Dan kita bisa lihat penggunaan CPU, lalu RAM, disk, network, jaringannya, web, Oke, sekian videonya. Kita akan share selanjutnya di video lebih lanjut di video berikutnya.